Dok, saya udah vaksin nih ceritanya. Berarti boleh ya saya bertamu ke rumah-rumah orang gitu? Boleh nggak? Sebetulnya ini pertanyaan yang masih... Hai sahabat Sonora, kembali lagi di video terbaru dari Kamu Sehat barengan sama Fidel dan Dr. Santi dari Medical Center Kompas Gramedia. Hai dok. Hai Fidel, halo sahabat Sonora. Selamat Hari Raya Idul Fitri untuk sahabat Sonora yang merayakan. Semoga Hari Raya Idul Fitrinya menyenangkan. Tetap sehat-sehat juga ya dok, Sehat. Penting ya kan. Mohon maaf lahir dan batin. Mohon maaf lahir dan batin, mohon maaf atas segala kesalahan ngomong kayak tadi. Iya. Terus juga atas jokes-jokes yang kurang lucu Bercanda-bercandaannya, gitu kan. barangkali ada yang tidak berkenan. Atau yang ya banyak deh, nggak apa-apa ya, Jangan dimaafin dimasukin ke aja. hati ya sahabat Sonora, masuk ke dompet aja. Contoh jokes yang harus dimaafkan. Kita jangan bercanda terus dong, nanti sahabat Sonora marah beneran. Lebaran harus happy gitu ya. Harus happy juga, harus dijaga kesehatannya juga sahabat Sonora. Makanya ini kita mau menjawab langsung beberapa pertanyaan seputar kesehatan. Kita langsung tanyakan ke Dokter Santi supaya lebaran Anda dan setelah lebaran tetap sehat ya dok. Iya. Dok, kalau misalnya lebaran ini banyak banget kue bertebaran. Nastar, kue apalagi ya, ada kue putri salju, semua yang manis-manis, ada juga yang asin-asin mungkin kayak kacang atau kerupuk gitu-gitu. Dok, saya mau makan, tapi yang paling sehat yang mana ya? Air putih. Oh iya betul. Kalau gitu konsepnya jangan makan gitu ya Iya. dok. Jadi Gimana kalau dong? namu air putih gitu. Iya ya. Oke, next pertanyaan berikutnya. Nggak dikasih solusi, Nggak dikasih dibilangnya solusi. jangan gitu kan. Gimana, Ada dok? solusi lainnya. Apa tuh? Minum air putih di sebelah Fidel jadi terasa manis. Coba counter jokes. Ini jokes ke 379 nggak sih untuk episode? 380 berarti sekarang. Oh betul. Kan udah 379 Thank you yang kemarin. counternya. Doksan ngitungin beneran. Iya. Yuk boleh lebih serius, masa video dibawa-bawa kemana-mana gitu kan. Iya. Jadi sebenarnya gini, kalau kita hendak memilih jajanan, snack, itu sebaiknya kita pilih yang minimal ada nilai gizinya. Minimal ada Iya. gitu. Contoh misalnya putri salju dengan kacang. Kacang. Iya betul, Ih, seru nih kacang. kuis kayak Dapat gini. piring Asik. gitu kan. Kenapa? Karena putri salju isinya cuma tepung, Tepung, gula, Mentega. mentega. Nah, sementara kacang masih ada nutrisinya. Masih ada si kacangnya, Masih ada protein, protein. minimal ada zat gizinya gitu Paling kan. enggak. Nah, sekarang di antara pilihan kacang, pilihlah yang paling baik. Contoh nih, ada kacang rebus dengan kacang goreng, pilihnya Kacang rebus dong. kacang rebus. Hmm. Kacang panggang dengan kacang goreng, pilihnya Kacang panggang kacang dong. panggang. Kacang yang di luarnya ada kulitnya, dalam arti kulitnya tuh balutan tepung ya. Entah yang digoreng, entah yang dipanggang dengan kacang yang tidak ada balutannya. Misalnya kacang apa ya namanya? Kacang kulit gitu ya. Atau kacang yang Apa tuh? bulat aja nggak ada Heeh. apa-apanya. Itu jauh lebih baik kacang yang nggak ada apa-apanya. Oke, jadi di antara berbagai pilihan yang sebenarnya belum tentu baik, Anda pilih yang tidak terlalu jahat lah gitu ya. Iya, minimal caranya tidak yang digoreng gitu ya, dipanggang, terus yang paling minimal kadar gula dan garamnya, yang paling banyak kadar nutrisinya. Terus kalau misalnya dua-duanya jelek, pilih yang paling tidak manis. Oke. Jadi misalnya apa ya? Kue yang nggak Nastar manis apa ya? itu kan di dalamnya ada isiannya itu Nanas itu, untinya. ha. Heeh. Nah, isiannya itu kan sangat manis. Betul. Maka kalorinya asumsinya sangat tinggi dibandingkan dengan apa yang kue yang nggak terlalu manis. Nggak ada tuh kayak biasa kan terlalu manis atau misalnya goreng-gorengan kayak kerupuk, peye gitu-gitu dok. Nah, kalau misalnya antara kerupuk dengan peye, dua-duanya sama-sama buruk, Iya sih. Betul. sama-sama digoreng kan? Iya sih. Tapi peye masih ada kacangnya Oh, atau iya masih sih, ada terinya, jadi terinya. masih sedikit lebih baik. Oke. Terus usahakan jumlahnya jangan banyak-banyak. Saya Saya udah makan, walaupun enak, kan tidak akan bertambah enak kalau kita makannya 5 kan. Oh iya ya. Kan sama Rasa aja. enaknya sama. Rasa enaknya sama Itu aja mindset kan. yang harus dijaga loh kan. Iya, dan memang sih mudah dikatakan sulit diwujudkan. Dilakukan. Iya, tapi ya kita harus berpikir jangka panjang karena kesehatan itu adalah investasi dari apa yang kita lakukan
dan apa yang tidak kita lakukan sejak dini. Oke, baiklah. Jadi itu tadi ya, di antara berbagai pilihan, coba Anda cek-cek dulu, siapa tahu ada waktu kayak kalori makanan apa gitu. Itu Nanti biasa jadi masih nggak ada. makan loh kalau kita tahu kalorinya. Bagus dong, mendingan nggak dimakan. Serem kan? soalnya tinggi sekali karena Iya sih. cake itu kecil-kecil gitu kalorinya tinggi. Nastar gitu apalagi Nastar ya, Dok? itu bisa 25 sampai 75. Satu ya, Satu ya, bukan satu toples. Bukan, jangan bercanda, masa satu toples. Terus minuman juga, ini kan belum lebaran, jadi mungkin kita siapkannya pilihan minumannya ada 1-2 pilihan yang lumayan sehat. Seperti infused Yang water gitu ya. infused Oh, water iya. kan sehat. Atau mungkin kalau kita mau nyajiin sirup misalnya, mungkin kita bisa tanya dulu ke tamu, tapi nggak boleh namu ya. Iya. Jadi, Buat keluarga Anda buat sendiri keluarga, sih sebenarnya. kalau buat keluarga mungkin lebih baik bikin jus tanpa penambahan gula gitu ya, atau bikin es buah tapi gulanya dikit aja. Oke. Nah, ngakalinnya supaya manis mungkin tambah susu apa namanya? UHT. UHT. Kan itu sendiri di dalam susu UHT itu sudah ada gulanya. Jadi itu bisa berfungsi sebagai pemanis. Bukan susu kental Tambahin- manis ya. Bukan, tambahin kayu manis mungkin. Oke. Jadi rasanya bisa manis tanpa menambahkan lebih banyak gula. Baiklah, Dok, saya udah vaksin nih ceritanya. Berarti boleh ya saya bertamu ke rumah-rumah orang gitu? Boleh nggak? Sebetulnya ini pertanyaan yang masih tanda tanya. Nah, Gua pertanyaan yang masih tanda tanya. udah pertanyaan tambah satu tanda tanya lagi gitu Ya, kan. jadi kalau panduan yang terakhir, Mhm. kalau memang seandainya seluruh pihak sudah divaksin, itu memang diperbolehkan dalam kategori yang kecil. Oke, nggak berkerumun juga ya Iya, berarti. tetapi nasihat saya adalah kalau memang betul-betul tidak terhindarkan untuk berkunjung ke rumah orang, pastikan orang yang dikunjungi dan yang mengunjungi sama-sama sudah vaksin. Walaupun tidak pasti orang yang sudah divaksin itu pasti kebal. Betul, dicatat tuh ya. Tidak pasti orang yang sudah divaksin pasti tidak bisa menularkan kepada orang lain. Nah, karena ketidakpastian ini, maka sebaiknya ketika kita berkunjung, kita tetap menerapkan protokol 3M. Jadi, Oke. memakai masker tetap, menjaga jarak tetap, dan mencuci tangan tetap. Dan seandainya memungkinkan, lakukan pertemuannya di luar rumah. Jadi kalau misalnya outdoor ya? misalnya mau namu gitu, namunya di teras aja. Atau kalau misalnya tidak punya teras, mungkin pintu dan jendelanya dibuka, kemudian sirkulasi udaranya diperbaiki. Jadi mungkin nyalain kipas yang membuat udaranya bergerak keluar. Oke. Gitu. baiklah. Tapi memang tidak dianjurkan untuk bertamu. Oke, itu dia. Jadi walaupun Anda sudah divaksin, yang sudah yang Anda kunjungi juga sudah divaksin, itu tetap harus menjaga protokol kesehatan ya, karena sekali lagi dengan divaksin belum tentu Anda jadi kebal begitu kan ya, Dok. Baiklah. Dan belum tentu juga kita tidak bisa menularkan kepada Nah. orang lain, karena bisa aja kita kebal, kita nggak sakit, tapi kita ketularan. Dalam arti di dalam tubuh kita ada virus, dan kalau yang kita kunjungi adalah orang yang lansia atau orang yang punya penyakit mungkin diabetes, hipertensi dan sebagainya, kita bisa memindahkan virus yang ada di dalam kita, virus penyebab COVID-19 itu ke orang yang kita kunjungi. tertular lah. Kasihan kan gitu ya. misalnya kita ngunjungin ayah ibu kita atau kakek nenek kita yang umurnya sudah lanjut, kemudian gara-gara kita berkunjung kita bagi-bagi kuman, bagi-bagi virus bagi-bagi gitu ya. THR aja gitu. Iya, bagi kan. THR kan bisa online sekarang. Oh iya betul. Yuk, boleh dipasang QR code di sini. Yang mau kasih THR ke kru Sonora, jadi Kok minta, jangan nggak dong. boleh ya. Bagi-bagi yang baik-baik aja, bagi-bagi THR, bagi-bagi doa kebahagiaan. Iya, jangan bagi-bagi semua virus. sekarang bisa dilakukan online. Mau Betul. berkunjung online gitu kan. Mau nggak wisata apa-apa. sekarang juga banyak ya wisata online. Betul. Ini pertanyaan terakhir ya, Dok, agak jauh dari pertanyaan tentang kesehatan. Dok, kalau misalnya ditanya kapan kawin, jawabannya apa, Dok? Bulan Mei. Apa tuh? Maybe now, maybe later, maybe. Sorry ya. Nyesel nanya ini jawabannya jokes ibu-ibu banget. Tapi ketipu juga kan? Boleh, tapi itu udah dari SD jawabannya. Oh iya. Tapi kan Jadi sekarang iklan baru bahkan. SMP.
Iya sih. Oke, yuk lanjut aja. Udah sih sebenarnya pertanyaannya kurang lebih itu ya, Dok. Mungkin ada yang mau diingatkan lagi buat sahabat Sonora menuju Lebaran apa yang harus dijaga, Dok? Jaga kesehatan juga. Kita kan mungkin. dari tadi baru ngomong makan, minum. Jangan lupa ya sahabat Sonora, ada komponen yang namanya aktivitas fisik. Jadi ketika kita melewati hari raya Lebaran dan sesudahnya, itu jangan cuma duduk-duduk doang. Lah kan kata dokter Santi aktivitasnya online gitu kan. Jadi online. Jempolnya aja gitu. Iya, coba lebih aktif bergerak supaya kita membakar kalori yang masuk gitu ya, supaya jantung, paru sehat, berat badan terjaga dan moodnya bagus. Oke, jadi jangan lupa jangan hanya menjaga asupan makanan Anda, asupan nutrisi, tapi juga olahraga dijaga, tidur juga ya, Dok. Iya, tadi Yang baru mau begadang. ngingetin, sudah diingetin sama Fidel, hebat Asisten, Dok sekali San. asisten. Baik. Jangan lupa tidur, karena banyak orang yang mengalami gangguan tidur sesudah Lebaran, karena kan biasa bangun subuh gitu kan, terus tidur, pola tidurnya kan berubah total. Jadi coba mulai memperbaiki lagi pola tidur. Memang membutuhkan waktu, tapi harus dilakukan. Oke, diusahain dulu aja, perlahan-lahan nanti juga pola tidurnya bisa baik kembali ya. Ya, jadi gitu ya sahabat Sonora, dicatat, dipraktikkan juga supaya Anda tetap bisa menjaga kesehatan ketika Lebaran maupun setelah Lebaran, ya kan, Iya. Dok? Jangan sampai nih Lebarannya happy-happy, setelah Lebaran udah gak happy lagi. 2 minggu sesudah Lebaran COVID. Nah, jangan sampai kayak jangan gitu. sampai Jangan ya. sampai. Tetap jaga protokol kesehatan juga ya sahabat Sonora. Sekali lagi selamat Hari Raya Idul Fitri Mohon bagi maaf Anda lahir yang dan merayakan. Mohon maaf lahir dan batin buat Anda dan keluarga ya. Kita ketemu lagi di episode berikutnya ya, Dok. Jangan lupa sehat itu mudah, sehat itu murah. Jangan lupa juga buat Anda yang mau mendengarkan versi podcast, ada di Spotify, Google Podcast, dan juga Apple Podcast. Bye. Dah.